Silakan. Tanggapan saya tentang buku ini yang minta maaf saya tidak ada PowerPoint yang terperinci, tetapi saya membicarakan saja apa yang saya tahu. Dan juga pertama kali saya melaksanakan ini atau membuat kegiatan seperti ini. So minta maaf jika saya masih belum terlalu yang mahir atau untuk bisa menjelaskan apanya. So saya mengikuti saja yang Diakon Iki kasih kepada saya untuk bagaimana, karena waktu Diakon Iki menelpon saya untuk apakah saya bisa memberi juga masukan untuk kupas buku ini, dan saya mengatakan ya, tetapi saya tidak memikirkan seperti ini bahwa banyak orang yang datang. So Diakon minta maaf karena saya tidak terlalu tetapi saya menyiapkan dengan apa. So ini yang buku ini yang kalau mengupas buku ini yang saya suka apanya, warnanya yang merah muda, yang artinya mewakili perasaan kasih sayang dan persahabatan. Pada umumnya dipakai merah muda ini untuk cinta dan kalem bukunya, tetapi untuk saya dengan buku ini yang gambar yang ini nih, yang ada tiang untuk pertigaan, petunjuk untuk jalan-jalan. So saya merasa bahwa ini bukan untuk jawaban setelah jawabannya, tetapi sebelum menjawab, sebelum untuk who am I or apa panggilan saya. Ini gambar ini, kalau saya lebih suka untuk yang silhouette atau kalau bahasa Indonesianya yang bayangan saja, orang bayangan yang menuju ada tujuannya, isalib atau apa saja. Itu yang saya sharingkan tentang tampilan bukunya. Tetapi untuk ukurannya saya suka karena bisa dibawa di mana-mana dan tidak terlalu besar. Dan tentang isi bukunya, saya melihat bahwa buku ini adalah masterpiece of Diakon Iki. Dia mengatakan atau men-sharingkan pengalamannya, dan flow dengan bukunya bagus karena terarah dari awal bagaimana dia perjuangan untuk menjawabi panggilan dan bagaimana ia dan selanjutnya apa yang terjadi. Pengalaman pribadi sang penulis yang pembaca bisa berempati. Caranya seperti cerita dan cepat ditangkap. Buku itu hidup. Waktu saya membaca saya senang karena saya bilang buku ini tidak membosankan karena memberi ada hidup, memberi bagaimana penjelasan bagaimana kita menghidupi panggilan yang kita jawabi saat ini. Dan bukan ini hanya untuk orang religius, tetapi bisa diaplikasikan kepada orang muda, khususnya yang mencari panggilan masing-masing. Bukan hanya untuk religius, tetapi kalau dipanggil untuk bisa berkeluarga atau orang-orang yang sudah berkeluarga, itu bisa, karena ini cara hidup, bagaimana menghadapi hidup. Dan buku berdasarkan Alkitab, Spiritualitas Karmel, yang banyak dikutip dari buku Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, dan Centuries of the Child Jesus. Dan buku lainnya yang menginspirasikan Diakon Iki, khususnya si Rick Warren, The Purpose Driven Life.
yang saya juga suka buku ini, yang pedoman harian selama 40 hari. Dan juga dengan film yang The Chosen, yang membuka waktu itu, waktu diakun kasih saya buku ini dengan soft copy, saya diajak juga untuk menonton film itu yang The Chosen, yang membuat saya melihat bahwa pandangan yang berbeda dengan cerita panggilan Yesus dan lebih nyata. Pengalaman hidup tidak banyak penulis yang men-sharingkan pengalaman pribadi sebagai contoh dari apa yang ditulis per bab. Penulis memilih untuk menjelaskan secara teoretikal. Diakun Eki dengan buku ini menjelaskan dengan pengalamannya sendiri yang dipanggil dalam bahasa Inggris experiential knowledge. Artinya pengetahuan berdasarkan pengalaman. Ini yang dibutuhkan zaman ini, kita sekarang ini, khususnya anak muda. Anak muda mencari model yang Diakon Eki contohkan atau dari tulisannya bagaimana perjuangannya. Karena banyak anak muda tersesat karena tidak ada yang mencontohinya bagaimana untuk bisa terarah hidupnya. Dan saya yakin buku ini bisa membantu banyak orang anak muda untuk bagaimana mencari kehendak Allah. Kehendak mereka masing-masing. Kehendak Allah kepada mereka masing-masing. Panggilan di tengah-tengah perjuangan yang mengandalkan Tuhan. Karena banyak anak muda sekarang yang tidak mengandalkan Tuhan. Lebih dari hal-hal duniawi. So, buku ini menunjukkan bagaimana caranya untuk anak muda bisa mengandalkan kepada Tuhan untuk mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dan yang menarik juga, karena bukan hanya memberi masukan, juga memberi refleksi dan pengalaman, tetapi mengajak si pembaca untuk berpartisipasi aktif dengan memberi pertanyaan untuk direnungkan pada akhir bab. So, setiap bab pada akhirnya ada pertanyaan. Saya senang dengan itu karena itu mengundang yang membacanya untuk berpartisipasi aktif untuk lebih memperdalam isi bab itu. Karena tidak semua buku yang saya baca ada seperti itu. Dan ini saya merasa bahwa ini yang dibutuhkan zaman sekarang. Untuk juga yang dipanggil bahasa Inggris yang Diakon Eki lakukan adalah walk your talk. Menjalani apa yang dia tulis, bicarakan. Apa yang Diakon Eki refleksikan, dia menjalankannya dalam hidupnya. So, dan ini saya bisa share yang untuk merangkum saya punya sharing malam ini. So, ini yang saya melihat flow bukunya. So, setelah jawabannya, waktu saya membacanya, saya memikirkan bagaimana saya bisa meng-explain-nya, to explain it, menjelaskannya dengan bentuk allegory, dengan gambar supaya lebih cepat diingat. So, saya senang dengan flow bukunya. Karena pertama, bab 1 sampai 7, ini yang bab 1 sampai 7 ini yang di sini yang sebelum menjawab ya. Dan ada beberapa ini yang tali, ya, rope, bahasa Inggrisnya rope. So, bagaimana menganyam tali. Itu yang saya punya alegori.
So tali tidak berdiri dengan satu benang saja, tetapi ada beberapa benang. So dengan kalau benang itu dengan kita hidup, ini tali ini kita punya hidup manusia. So ini beberapa benang, ini yang artinya kita punya bagian hidup kultural, keluarga, kita punya psychological, emotional, semua yang ada di dalam diri kita yang belum teranyam, belum memulai apa yang kita masih mencari. So karena itu bab 1 sampai 7 yang Ia telah memilih engkau. So artinya Tuhan memilih engkau tetapi belum menjawab ya atau tidak. So masih ada di sini. Diriku yang lama tidak dilenyapkan. So diri yang lama, diri yang lama yang tidak dilenyapkan karena itu dipakai. Dan alat siap dipakai. So kesediaan kita untuk dipakai. So membiarkan diri diikat dengan apa ini? Ya, yang bisi ini supaya bisa dipakai untuk suatu tujuan. Dan mengasihi lebih dari yang lain. So ini mengasihi kita membiarkan Tuhan untuk melaksanakan apa kehendaknya kepada kita. Risiko bagi janji Tuhan. So risikonya adalah kita membiarkan Tuhan yang membentuk kita. Jangan risaukan hatimu. So pasrah kepada Tuhan demi kerajaan Allah. So ini yang di sini semua yang sebelum kita menjawab ya, hidup kita masih terpecah belah, ketakutan banyak, itu yang ada di buku ini, masih ada ketakutan, masih ada bagaimana kita hidup, kita punya masa lalu. Dan setelah itu, di bab 8, di sini yang menjaga kepercayaan dan menjawab ya, karena di sini yang di buku ini yang Diakon Iki kaul agung, mengikrarkan kaul agungnya. So waktu mengikrarkan kaul itu yang mulai mengatakan iya. So kalau si orang religius belajar dari Yesus yang sudah terlibat terlebih dahulu menjawab iya terhadap perutusan Bapaknya. So kita mengikuti itu. Dengan setelah itu, ini yang sudah ini yang bab 9 sampai 12, ini yang sudah teranyam menjadi tali, menjadi sahabat Tuhan. So menjadi sahabat Tuhan, kita sudah masuk ke dalam Tuhan, sudah kita yang terintegrasi, mengintegrasikan diri dan hidup sebagai hamba. So sebagai hamba dan dengan Tuhan, so kita sudah masuk ke dalam Tuhan, so bersatu dengan Tuhan. Karena itu tidak lagi berpisah-pisah tetapi sudah bersatu dengan Tuhan. Memberkati untuk menjadi berkat. Karena tali kalau sudah selesai, sudah menjadi tali, bisa dipakai untuk apa yang kita perlukan, bisa mengikat barang-barang, bisa dipakai untuk furnitures yang yang mebel-mebel, bisa juga untuk meskipun untuk hewan-hewan. So dia sudah dipakai. So diberkati untuk menjadi berkat. Ini tali ini sudah menjadi berkat kepada yang kita pakai di mana kita membutuhkan tali. Dan memberi mereka makan. So ini yang tali juga ini karena fungsinya itu membawa berkat. Dan ini yang masih belum teranyam. Ini yang setelah jawabannya kita ini, dan masih ada ini yang kita belum sempurna. Kalau kita menjawab ya sudah ada yang terintegrasi dengan Tuhan, tetapi masih ada yang selanjutnya.
sebenarnya ini tali masih panjang di sini. Dan ini bab 13 sampai 18 ini yang selanjutnya beriringan dengan seksualitas, karena seksualitas itu seluruh hidup kita sebagai manusia, kewanitaan, kepriaan, dan itu bukan ada batasnya. Mungkin itu selesai prosesnya sampai kita mati. Dan bayangan dosa dan penderitaan itu bukan waktu kita menjawab ya sudah selesai, masih ada di sini. Masih banyak, panjang. Karena seumur hidup kita penderitaan selalu ada, tetapi tergantung pada orang bagaimana pandangannya tentang penderitaan itu. Dan dosa selalu ada, dan kita yang pun ikil sharingkan di situ untuk bagaimana pengampunan yang butuh pengampunan dan panggilan. Dan panggilan bukan setelah jawabannya selesai panggilan kita, masih selanjutnya, masih dianyam menjadi tali. Dan waspadai kembali roh jahat. So karena itu di sini kita waspada kepada roh jahat, karena kadang-kadang tali itu dia bagus tetapi akhir ada juga yang tidak bagus. So roh jahat membuat ini putus, yang satu tidak tersambung, so kurang. Kalau sudah kurang, talinya tidak kuat. Dan tidak mencari saingan bagi Allah. Dan tetap tanah terjanji. So ini kita membutuhkan di sini yang tetap kita membutuhkan orang yang bisa membantu kita. Tali ini pun tidak bisa teranyam dengan baik jika tidak ada orang yang di belakang sini yang meluruskan tali-tali yang dipakai untuk tali ini menjadi kuat. So ada orang di belakang sini yang mengatur tali-tali itu supaya lurus, supaya kalau teranyam itu menjadi kuat. Dan tali yang sudah teranyam bisa digunakan dan dengan berbagai cara. Itu misinya. Dan kita sebagai manusia dalam buku ini, waktu saya setelah membaca ini, saya melihat bahwa ya memang perjuangan Diakon Iki yang ada yang dia tuliskan di sini, yang Diakon tuliskan di sini, memberi inspirasi kepada anak muda dan kepada bukan anak muda saja, juga pada bapak dan ibu, karena ini adalah experiential knowledge, bukan hanya teori. Karena banyak buku yang memberi saja dengan teori, tetapi bagaimana aplikasinya. Karena kadang-kadang teori kita belum tentu kalau diaplikasikan dalam hidup kita, kadang-kadang kita kewalahan. Kalau tidak ada contoh yang dikasih dalam buku seperti ini, kita kadang-kadang, karena dulu juga saya membaca buku, saya suka psikologi dan saya mempraktikkan dalam hidup saya, dan saya kadang-kadang kewalahan. Bagaimana caranya? Tetapi dengan buku ini, karena ada pengalaman hidup, cara bagaimana Diakon Iki mengalaminya, membantu saya dengan yang membacanya untuk ada kemungkinan begini, meskipun saya punya pengalaman berbeda, tetapi pengalaman Diakon memberi warna atau memberi cara pencerahan dari pikiran saya, my experience. So terima kasih, itu saja yang saya sharing.